Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku berbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagi yang suka melihat fenomena yang terjadi di angkasa, kemarin tentu banyak orang yang senang melihat gerhana bulan total yang memerah. Mereka sebut bloody full moon kalau bahasa Inggris. Ketika saya juga mencoba melihat tapi tidak terlalu jelas dari Klaten, hanya satu kata yang terucap dalam hati saya, Tuhan sungguh maha besar. Dan sekiranya ungkapan spontan yang timbul dari hati saya selaras dengan bacaan pertama yang baru saja kita dengarkan. Putra Sirah mengingatkan bahwa salah satu kebijaksanaan yang dapat kita ambil sebagai orang yang percaya bukan sekedar bahwa IQ kita tinggi atau EQ kita tinggi, bukan, tetapi jiwa kita peka terhadap manifestasi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau orang Jawa bilang lantip, jadi rosone, uripe, pikirane, atine itu tajam, peka. Saya kira untuk manusia modern zaman sekarang ini yang patut kita perjuangkan, kepekaan ini. Kepekaan ini bahkan mendorong beberapa orang untuk tidak menjadi seperti orang yang lain. Mereka boleh dikatakan menjadi orang yang unik atau bahkan gila dalam tanda kutip. Karena mengikuti kepekaan ini yang adalah sentuhan, hasil dari sentuhan tangan Tuhan, Roh Tuhan yang berkarya dalam hidup seseorang. Tentu kita tidak bisa menjadi semuanya seperti Brigaldo Sinaga atau orang-orang yang lain yang begitu terkenal dalam media sosial atau yang lain. Tapi kepekaan ini wajib, bagus kalau kita kembangkan, kalau kita hidupkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak harus menjadi orang terkenal. Santa Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan bahwa kesucian hidup itu bukan tergantung dari kebesaran atau sesuatu yang maha besar yang kita buat, tetapi dari hal-hal kecil yang kita buat sehari-hari. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus mengatakan dia itu seperti deretan nol. Jadi nolnya kalau ada 3 berarti 1000. Tapi Tuhan menjadi angka 1 di depan.
Jadi kalau nolnya 3, kalau Tuhan jadi angka 1 jadi 1000. Kalau nolnya 6, Tuhan menjadi angka 1 berarti 1 juta. Kalau nolnya 9, Tuhan menempatkan diri di depan sebagai angka 1, maka kita menjadi 1 miliar. Sungguh mulia yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, dalam alam ciptaan. Dia tetap mewujudkan dirinya melalui berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Kita sungguh bersyukur punya Tuhan yang mencintai kita, dan kita ingin menjadi bagian dari rencana Tuhan yang indah itu. Salah satu hal yang membuat saya memilih jalan hidup menjadi seorang misionaris, yaitu saya percaya bahwa tugas yang saya emban, panggilan yang saya peluk dan saya hidupi dan coba saya yakini setiap hari merupakan bagian dari sebuah proyek maha besar yang Tuhan buat untuk semua manusia. Maka saya rela ditugaskan dimanapun. Saya tidak pernah istilahnya nganyang, istilahnya ayel-ayelan sama provinsial. Saya mau di sini atau di sini. Selagi Tuhan menginginkan saya bekerja di tempat yang romo provinsial, tunjuk, saya pasti akan berangkat. Meskipun saya tidak menjanjikan saya akan sukses, saya akan berhasil, umat akan mencintai saya tidak menjanjikan itu. Tapi saya akan ada di sana untuk berpartisipasi dalam rencana Tuhan yang sungguh besar. Injil mengingatkan kita bahwa kita harus tahu posisi kita. Bartimeus tahu benar siapa yang lewat dan dia mengharapkan kesembuhan. Dia yang sudah lelah dengan situasi hidupnya yang dalam kegelapan. Dan dia mengharapkan sepercik cahaya dari Yesus orang Nazaret yang dia dengar dia mampu menjadi penyembuh. Maka dia berusaha untuk mendapatkan anugerah itu. Dan dia berteriak dengan sekuat tenaga 2 kali, meskipun orang-orang di sekitarnya meminta dia supaya diam. Bartimeus berteriak 2 kali, dan 2 kali kalimat yang dia teriakkan adalah gelar Yesus dalam Injil Markus. Yesus anak Daud, Yesus sang Mesias, Yesus pilihan Tuhan. Dia berusaha meyakini itu dan dia akhirnya mendapatkan apa yang dia mau. Tetapi Yesus menambahkan sesuatu yang sangat penting kiranya untuk kita renungkan. Bukan teriakan Bartimeus yang menyembuhkan dia, tapi Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dia kemudian mengikuti Yesus. Kita tidak tahu apakah dia mengikuti sampai akhir. Mungkin di tengah jalan Bartimeus juga terus mutung, terus tidak menemukan apa yang dia cari, lalu dia pergi. Kita tidak tahu. Tapi Markus mengatakan sesudah itu Bartimeus mengikuti Yesus. Semoga sungguh kita betul-betul disadarkan akan apa yang terjadi dengan Bartimeus 2000 tahun yang lalu, bahwa kita bisa. Kalau Bartimeus bisa, kita pun bisa. Tuhan senantiasa ada dan dia senantiasa berkarya.